itu hanya keturunan raja baik keturunan bangsa Yakub. Nah, di dalam Yerusalem baru, Pak Pendeta, di situ dikatakan hanya ada 144.000 orang dimateraikan. Dan itu semua keturunan Yakub dengan jatah kuota yang dibatasi 12.000 setiap sukunya, Pak Pendeta. Nah, kalau saya mau tanya, sebelum saya bertanya lebih jauh, Pak Pendeta, saya ingin bertanya dulu kisi-kisi yang sedikit. Seperti ini, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mengatakan Anda semua akan masuk surga, lalu kenapa Yesus itu hanya menjadi raja di Yerusalem baru? Di mana Yerusalem baru itu tidak ada di surga, Pak Pendeta, tapi dirancang di surga oleh arsitek surgawi, lalu diturunkan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Setelah bumi dihancurkan, Tuhan menciptakan bumi yang baru lagi dan langit yang baru yang tidak ada lautnya, Pak Pendeta. Di situ Yerusalem ditempatkan dengan luas 12.000 stadia. Wah, saya sudah mau sholat ini, Pak Pendeta. Bisa minta izin Pak Pendeta dulu, saya mau sholat dulu, Pak Pendeta. Mau sampai aku dong, Pak Pendeta. Tabik mama, Dek. Tapi salah tafsirmu itu, Dek. Nanti lanjut. Iya, Pak Pendeta. Tabik, Pak Pendeta. Beres nih. Pak Pendeta, pala isi ngaruh sambayang, karena waktu sambayang, kau dipun aku pela. Karena masa dunia yang kondang, Pak akhirat kusen, Pak Pendeta. Udah. Ambil sholat dulu. Ambil wudu ya. Oke. Ilham, selamat sore. Assalamualaikum, Ilham. Waalaikumsalam. Mau nanya apa sama Pak Pendeta Yosua Tebu atau sama Pak Malik, silakan. Sebenarnya aku tuh belum nyiapin pertanyaan sih, cuman ya seadanya yang ada dalam pikiranku aja ya, keresahanku aja ya. Silakan. Apakah Bible itu naskah-naskah asli dari penulis atau ada sumber lain, Pak? Tolong dijelaskan. Sorry, Pak. Tadi itu agak terganggu. Kenapa, Pak? Ulang, Pak. Siapa ini? Apakah Bible adalah naskah asli dari penulis atau ada narasi lain yang originalnya Bible itu apakah asli dari penulis atau ada naskah lain yang dimasukkan ke dalam Bible sendiri? Naskah itu beda dengan yang Anda katakan hal apa yang dimasukkan lagi, diinput lagi. Yang Anda maksud satu-satu. Yang Anda berpertanyakan, apakah Alkitab yang ada di tangan orang-orang Kristen di Indonesia ini original naskahnya asli? Bentuk narasinya itu apakah dia memang murni dari pewahyuan atau memang ada campur tangan asumsi penulis gitu? Seluruhnya murni ilham dan pewahyuan dari Tuhan, memakai 40 orang kurang lebih penulis Alkitab dari seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gitu loh. Jadi segala tulisannya itu diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Nah, kata ilham dan wahyu dalam konteks Kristen Alkitabiah ini berbeda dengan Islam. Kalau dibilang Al-Quran diwahyukan itu langsung turunkan dari sorga begitu. Kalau wahyu ilham untuk kitab suci Alkitab itu Tuhan berbicara kepada orang-orang pilihannya, yaitu para nabi di Perjanjian Lama, untuk membicarakan hal yang perlu dicatatkan, gitu loh. Nah, itu memakai cara berpikir sang nabi dan memakai contoh hidup sang nabi, tapi itu di dalam kontrol Tuhan sepenuhnya. Nah, yang tercatat inilah yang menjadi bagian kanonik dari kitab suci Perjanjian Lama. Begitupun di Perjanjian Baru, para rasul dipakai untuk mencatatkan segala sabda, kalam, perkataan Tuhan. Nah, mereka yang menuliskan ini semua jadilah kanonik Perjanjian Baru. 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru. Segala tulisannya ini diilhamkan. Kata ilham itu berbicara dari tidak ada sebelumnya perkataan ini, tulisan ini sebagai sebuah kitab suci, ada melalui proses. Ya, Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, dicatatkan dan menjadi kitab. Nah,
Begitupun di perjanjian baru. Makanya bro, kenapa kita tidak terima ada kitab suci lain, ada ilham lain, ada wahyu lain di luar kitab suci Alkitab? Karena contoh, misalkan ya, mohon maaf, ini pemahaman fundamental kami. Kenapa kami tidak bisa menerima Al-Quran sebagai kitab suci sesuai dengan kriteria kanonisasi kitab suci di Alkitab? Karena Al-Quran itu mengadaptasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan ya kalau yang dibilang asli pewahyuan pengilhaman itu tidak boleh mengadaptasi dari kitab manapun, gitu loh. Sehingga dia murni dari ketiadaan menjadi ada. Kalau cuma di istilahnya kita kutip, misalkan kenapa buku-buku rohani Kristen orang tulis buku rohani tidak bisa dikatakan itu wahyu Allah, itu ilham Allah. Karena apa? Dia mengadaptasi dari kitab suci yang sudah ada. Jadi ketika kitab suci yang sudah ada ini diadaptasi dan diproses menjadi kitab suci baru lagi, itu tidak bisa kita terima sebagai ilham atau wahyu, brother. Begitu prinsip pengilhaman dan pewahyuan dalam kitab suci versi Kristen, gitu loh. Yeah. Jadi bisa dong dijelaskan bagaimana ada satu kemiripan di Genesis 1 dengan Enuma Ela yang didokumenkan ribuan tahun sebelum Bible itu sendiri atau Genesis itu sendiri. Itu bagaimana cara menjelaskannya? Anda merujuk kemana? Datanya apa? Di mana Anda? Itu apa yang Anda maksudkan? Kejadian, the beginning of Kejadian 1 chapter 1 kan? Pada mulanya bumi, kalau nggak salah ya, aku juga nggak hafal sih. Baca dulu, baru adaptasinya kemana kamu bilang? Sebentar. Soalnya ini Enuma Ela ini ancient dokumen kuno yang udah diverifikasi sama arkeolog dan filologi, dan itu udah resmi gitu loh. Enuma Ela itu apa, dan otoritas verifikasi dari mana, lembaga mana yang punya otoritas? Bahkan seluruh agama berkumpul. Nanti dulu aku cari dulu kejadian. Oh iya, kalau itu nanti cari dulu bro. Kalau sudah lengkap baru saya kasih tahu jawabannya ya. Nah, jadi ada teks, ada narasi di sorry. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, sampai situ ya. Nah, dalam teks Enuma Elai itu amat sangat mirip. Bukan hanya sekedar mirip, tapi sepertinya Genesis itu terinspirasi dari dokumen kuno itu gitu loh, Pak Pendeta. Jadi saya pertanyakan kuno. Nah sekarang begini, logika dasarnya gitu loh. Kalau dibilang sesuatu yang mengadaptasi sesuatu yang sudah ada, Anda bisa buktikan nggak usia dari Enuma Ela yang Anda maksud itu? Apakah dia lebih tua dari Alkitab sendiri? Dan 1750 tahun BC, before century. Jadi jauh di sebelum Bible, sebelum penulisan Genesis sendiri. Salah. Alkitab itu sudah ada jauh sebelum yang Anda katakan itu tahun-tahunnya. Perjanjian Lama itu bahkan sudah eksis sebagai satu kitab yang dirujuk oleh Yesus dan murid-murid. Sedangkan itu aja era Yesus ke sini sudah 2000-an tahun lebih, bro. Sedangkan waktu Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Lama sudah ada. 4.000 tahun Joshua. Nggak bisa, Anda tidak bisa compare seperti itu. Itu argumentasi Anda tidak valid. Suki, nggak boleh kamu sempurnakan kitab orang. Suki, kamu dengar di sini atau saya turun kau. Silakan Pak Pendeta. Kenapa? Iya, itu yang saya bilang. Jadi dokumen tertua mana yang Anda mau compare dengan Alkitab? Urutan waktunya, pembuktiannya apa? Kan ada pembuktian karbonnya. Dan itu ada otoritas-otoritas yang menjaga dalam pengertian memelihara naskah-naskah kuno yang sudah teruji ribuan tahun. Itu sudah diverifikasi loh Pak oleh orang-orang yang punya kapabilitas yang
siapa, otoritasnya siapa, kapabilitasnya siapa, verifikasinya. Gitu Ini loh. ini sebetulnya yang bermasalah bukan fakta dan data, yang bermasalah adalah ego Bapak yang menolak itu gitu loh. Permasalahannya bukan pada Lah kok isi dan ego? permasalahannya sekarang bukan pada dokumen, Pak. Permasalahannya pada ego Bapak untuk mempertahankan ini apa narasi Bapak pertama bahwa kitab itu tidak boleh mencontek. Nah, sedangkan pada kenyataannya ternyata ada kesamaan antara Bible dan Enuma Elai. Itu loh yang jadi Gini Pak, masalah. gini Pak. Tunggu Aku nggak dulu, tunggu masalah. dulu. Kalau data sama fakta kan nggak Kita masalah. belajar Yang masalah adalah timeline. ego Bapak untuk tidak Bapak ngerti mengakui. arti timeline, Pak? Tunggu dulu, Bapak dengar dulu. Bapak kan sudah dikasih tahu, Pak. Yesus datang saja sudah 2000 tahun waktunya. Bapak bilang itu data Bapak 1700 tahun. Sedangkan Torah atau kitab Taurat itu sudah ada sebelum Yesus datang, Pak. Waktunya ribuan tahun lebih awal. Jadi dibandingkan 1700, Bapak mau bilang katakan Enuma Ela itu jadi patokan berdasarkan skrip yang ada diverifikasi oleh arkeolog dan lain-lain. Pak, udah jauh, Pak. Berapa ribu tahun bedanya? Nggak mungkin yang belakangan datang itu menjadi patokan yang asli, Pak. Yang asli dulu, baru ada kopiannya, Pak. Gitu cara berpikirnya, Pak. Bapak harus belajar yang namanya runut waktu atau namanya timeline, Pak. Begitu. Alkitab atau Taurat itu sudah tidak dibantah lagi, Pak. Itu skrip paling tua yang ada. Jadi kalau Anda gugurkan itu, Anda ragukan itu, Oi, Suki, Al-Quran diam juga dulu Suki. digugurkan aja. Suki diam dulu satu-satu Suki. Tidak boleh menyerobot semua. Ajar Cakap Pak Pendeta. Ya, udah. Bagaimana mungkin penulis Ibrani lebih tua daripada dokumen Enuma Elish itu? Bagaimana mungkin, Pak? It's impossible, Pak. Nggak mungkin. Penulis-penulis dari Bible itu sendiri anak baru. Gitu. Sekarang begini deh. Taruhlah misalkan kau ngotot dengan egomu mengatakan naskah yang kau perjuangkan itu lebih. Nanti dulu, Pak. Ini bukan ego. Yang ego tuh Bapak. Gitu loh. Ini bukan ego. Dari mana dasarmu kau tuduh saya ego? Sedangkan saya mempertahankan berdasarkan fakta dan kesejarahan. Penulis begini setengah ini. Toro kalau Setengah begini ini. sih, kalau begini sih sudah ngomongnya udah pakai perasaan, sudah langsung main hakim-hakimin. Saya sorry, kelas saya bukan di sini, level saya bukan di sini. Sorry. Kalau anak-anak kampungan kayak begini saya nggak bisa terima. Sombong amat. Kalau orang ego masa langsung mau menghakimi saya ego. Ini